Dan saudara, untuk membahas soal pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten, yang pelakunya sudah ditangkap, sudah ada psikolog forensik, ada Reza Indragiri. Pak Reza, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak Valen. Iya Pak Reza, untuk kasus ini polisi menyebut bahwa motif pelaku membunuh korban ini karena terpergok mencuri adalah karena faktor ekonomi. Tapi rasa-rasanya ini terasa janggal karena tidak ada barang yang hilang di rumah korban. Bagaimana tanggapan Anda? Motif kejahatan itu ada dua. Satu motif instrumental, yaitu seseorang melakukan kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Dan juga ada motif emosional, yaitu bagaimana seseorang melakukan kejahatan untuk meluapkan perasaan negatif yang dia punya, marah, dendam, benci, sakit hati, dan seterusnya. Kalau pihak kepolisian menarasikan bahwa pencurian itu dilatar belakangi oleh motif instrumental atau motif ekonomi, masuk akal. Tapi kalau dikatakan bahwa pembunuhan itu dilatar belakangi oleh motif ekonomi, menurut saya tidak masuk akal. Karena skenario yang disampaikan oleh pihak polisi adalah kronologinya betapa bocah 9 tahun itu melakukan perlawanan terhadap pelaku. Kemudian pelaku mengalami mungkin panik, mungkin kaget, sehingga melakukan kekerasan yang sedemikian keji terhadap bocah 9 tahun tersebut. Dengan kronologi semacam itu sudah. Ini kita tidak bicara tentang pelaku yang dilatar belakangi oleh motif ekonomi atau motif instrumental, tapi boleh jadi motif pembunuhannya adalah motif emosional. Bagaimana si pelaku meluapkan mungkin marahnya terhadap korban dengan cara yang kejam sedemikian rupa. Bukan motif emosional, bukan motif instrumental atau motif ekonomi, melainkan motif emosional. Berarti Anda sepakat kalau artinya polisi terlalu cepat menyimpulkan terkait motif ini? Saya mencoba menyimak pemberitaan media. Ada rangkaian narasi dan pernyataan dari pihak polisi yang justru menurut saya perlu dipertajam untuk meyakinkan masyarakat luas. Bermula dari sekitar 2 pekan lalu, ketika polisi mengumumkan ada peristiwa pembunuhan terhadap seorang anak di rumah. Pelaku tidak melakukan pencurian, karena kata polisi tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah tersebut. Terpaut 2 pekan kemudian, polisi mengabarkan ada peristiwa pencurian. Ditambahkan oleh polisi bahwa ternyata pelaku pencurian itu adalah orang yang sama yang juga melakukan pembunuhan terhadap anak di rumah yang sebelumnya. Digenapkan oleh Kapolda Banten yang menyebut bahwa pelaku pencurian itu adalah pelaku kambuhan, spesialis pelaku pencurian rumah kosong. Pertanyaan muncul, kalau pelaku pencurian itu disebut-sebut juga orang yang sama sebagai pelaku pembunuhan, dan pelaku pencurian itu juga disebut sebagai pelaku spesialis rumah kosong, maka pertanyaannya adalah, kenapa ketika pelaku itu memasuki rumah yang pertama, dia melakukan pembunuhan, tapi tidak melakukan pencurian? Ya. Kita memahaminya, saya sendiri agak kesulitan memahaminya. Karena itu, tadi saya katakan, ada rangkaian narasi dan rangkaian informasi yang perlu disampaikan oleh pihak kepolisian secara lebih jernih, secara lebih tertata. Nah, kali ini pelaku sudah ditangkap dan sudah dijadikan tersangka. Menurut Anda, dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat yang sudah disebutkan polisi, tidak ada barang yang hilang dari rumah korban, dan kemudian juga dari keterangan yang diceritakan alur daripada tindak pidana ini, seolah kurang membuktikan dari tindak pidananya. Bagaimana sebenarnya polisi harus mendalami ini? Apa langkah selanjutnya? Proses hukum, termasuk persidangan nantinya, tidak bisa mengandalkan pada pengakuan. Jadi seorang terdakwa silakan tidak mengaku, tidak apa-apa. Kenapa? Karena proses penegakan hukum mengandalkan pada pembuktian. Per hari ini, boleh jadi pihak kepolisian sudah memiliki 2 alat bukti yang mencukupi untuk menyeret sang pelaku dalam konteks pelaku pencurian. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa pelaku pencurian ini juga melakukan pembunuhan, saya terus terang masih mempertanyakan ketersediaan 2 alat bukti terkait pembunuhan. Apalagi ketika dikatakan sekali lagi bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Kenapa saya mempertanyakan? Misalnya, detik ini polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Tak terpaut jauh, polisi langsung mengumumkan kepada publik bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Saya bertanya-tanya, apakah cukup waktu bagi polisi untuk mengecek kesamaan maupun ketidaksamaan sidik jarinya?
Apakah cukup waktu bagi polisi untuk membandingkan wajahnya? Apakah cukup waktu bagi polisi untuk membandingkan DNA-nya? Perkiraan saya tampaknya dibutuhkan waktu yang lebih panjang bagi polisi hingga sungguh-sungguh bisa secara mantap menyimpulkan bahwa pelaku pencurian adalah sekaligus pelaku pembunuhan. Karena itu, karena saya masih sangsi bahwa alokasi waktu itu tidak memadai bagi polisi untuk memantapkan ketersediaan alat bukti, maka sekali lagi izinkan saya untuk mempertanyakan apakah sungguh-sungguh polisi sudah memiliki kelengkapan alat bukti terkait dengan peristiwa pembunuhannya, bukan pencuriannya. Terlebih ketika dikatakan bahwa pelaku pencurian adalah sekaligus pelaku pembunuhan. Berarti menurut Pak Reza ini masih janggal ya, apalagi CCTV di rumah korban pertama ini dinyatakan mati begitu. Jadi masih minim alat bukti yang dimiliki polisi terkait kasus pembunuhan ini. Saya menggunakan kalimat yang positif ya, bahwa saya mendukung kerja kepolisian termasuk Polda Banten untuk mengungkap kasus pembunuhan dan kasus pencurian ini secara prosedural, proporsional, dan profesional. Artinya sungguh-sungguh saya membuang jauh-jauh imajinasi horor tentang bagaimana polisi merekayasa cerita, menanam bukti, mengintimidasi seorang terduga pelaku kejahatan agar memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh pihak kepolisian bukan berdasarkan kenyataan. Saya membuang jauh-jauh imajinasi semacam itu. Oke, baik. Mas Reza, berarti sampai pada akhirnya berkas nanti diserahkan kejaksaan, berarti polisi masih punya kesempatan ya untuk melengkapi barang bukti sehingga supaya alur daripada kejahatan ini itu masih bisa nyambung gitu istilahnya. Andaikanlah polisi merasa berkasnya sudah lengkap, lalu dikirim ke kejaksaan akan mereview dan bisa saja kemudian mengembalikan berkas itu kepada kepolisian. Termasuk kemungkinan memberikan masukan seperti yang saya katakan tadi, tolong diperkuat terkait dengan pembuktiannya, ketersediaan dua alat buktinya, baik bukti-bukti terkait pencurian maupun bukti-bukti terkait pembunuhannya. Tidak cukup seandainya proses penegakan hukum hanya mengandalkan pada confession atau pengakuan. Jangan salah, pelaku kejahatan ketika disergap oleh polisi juga bisa kaget, juga bisa shock, bisa terguncang. Apalagi dalam kondisi terguncang kemudian diinterogasi, apalagi interogasinya disertai dengan intimidasi, kekerasan dan sejenisnya, maka kemungkinan munculnya coerced false confession atau pengakuan palsu yang diberikan karena berada di bawah tekanan menjadi sesuatu yang tidak bisa dinihilkan begitu saja. Kehati-hatian dibutuhkan ekstra agar sekali lagi proses hukumnya bekerja berdasarkan ketentuan dan kenyataan. Baik, kehati-hatian dalam proses penyidikan dan juga penyelidikan ini yang kita nantikan bagaimana dalam proses selanjutnya. Terima kasih sudah berbagi pandangan Anda kepada Kompas Malam Kompas TV, psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Terima kasih, salam sehat selalu.